Apa yang membuat Bapak percaya diri untuk dipilih oleh masyarakat? Mewujudkan desa Benua Baru Ulu ini menjadi desa yang mandiri dan religius seperti Baru berbicara soal Acan. Acan ya. Nah, Acan tadi maksud dan tujuan Bapak mencalonkan diri menjadi Kades? Itu khusus para nelayan supaya mereka ini bisa bekerja dengan tenang tentang pendidikan dan gratis kita akan sekolahkan, dukungan masyarakat. Akhirnya saya terpilih menjadi kepala desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan bagi kita untuk dapat berjumpa kembali di dalam program podcast Jiri Muhammad atau POJM. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu dan saya juga berkunjung langsung ke kediaman beliau di Benua Baru Ulu. Jadi saat ini kita lagi bersama dengan mungkin bisa dikatakan calon kepala desa Benua Baru Ulu, begitu Pak ya? Ya. Ya. Jadi saat ini saya sedang berada di kediaman beliau sekali lagi, yaitu dengan Bapak Fatur Rahman Ja'far, SPDI. Untuk lebih lanjut kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi gini Pak, kita pengen ngobrol-ngobrol mungkin panjang lebar, singkat saja, bisa juga mungkin nanti tergantung daripada apa yang Bapak ingin sampaikan berkenaan dengan pencalonannya Bapak sebagai kepala desa di Benua Baru Ulu. Selama ini kan kita tahu, termasuk saya pribadi, mengetahui bahwa Bapak selama ini berkecimpung di dunia pendidikan, khususnya di madrasah Sanawiyah yang selama ini Bapak pimpin sebagai kepala madrasah. Pengalaman yang mungkin cukup banyak Bapak temukan di masyarakat selama ini, itu menjadi motivasi Bapak mungkin menjadikan Bapak mencalonkan diri sebagai kepala desa. Atau mungkin ada hal-hal lain yang saya pribadi dan juga mungkin penonton sekalian yang belum diketahui, yang menjadikan Bapak mendaftarkan diri sebagai kepala desa. Yang pertama, kita pengen tanya-tanya, apa yang menjadi motivasi Bapak mencalonkan diri menjadi Kades? Ya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Jadi langsung saja, adapun motivasi yang menyebabkan saya sehingga mencalonkan diri sebagai kepala desa, yang pertama itu adalah saya teringat Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda kepada kita semua bahwa khairun nas ampahum linnas, manusia yang baik itu adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia lainnya secara keseluruhan. Jadi pada prinsipnya, siapa sih yang tidak mau menjadi orang yang baik di antara orang-orang yang baik? Betul. Jadi yang pertama motivasi sehingga saya ikut mencalonkan diri sebagai kepala desa, pertama itu karena pesan kedua orang tua saya bahwa kalau ingin menjadi pemimpin harus bisa menjadi manfaat untuk semua orang. Kalau hanya sekedar duduk, diam, tanda tangan dan duit, lebih baik tidak usah. Hanya menghabiskan waktu kita, tenaga kita dan umur kita yang tidak ada manfaatnya. Saya rasa begitu. Jadi berdasar daripada hadis Rasulullah tadi Pak ya, harus menjadi orang yang bisa bermanfaat. Ya. Dan mungkin khususnya nanti untuk desa Benua Baru Ulu itu sendiri Pak ya. Amin. Ya, jadi teman-teman mungkin agak sedikit nervous saya juga dalam kesempatan ini, karena memang ini kali pertama dalam podcast saya Pak berbicara langsung dengan orang yang lebih tua daripada saya. Ya. Jadi podcast saya selama ini banyak mewawancarai orang-orang yang lebih muda daripada saya. Nah, jadi mungkin ini jadi pengalaman tersendiri lah bagi saya sendiri dalam program podcast ini. Nah, selain motivasi tadi dari hadis Rasulullah, apa sih maksud dan tujuan Bapak mencalonkan diri menjadi Kades? Ada maksud lain atau tujuan lain gitu Pak? Ya, tujuan itu adalah perubahan. Perubahan. Awalnya dari bincang-bincang dari saudara, dari
teman-teman terdekat saya dan mendengarkan keluhan-keluhan daripada pemuda, khususnya yang ada di Desa Benua Baru Ulu ini, beserta beberapa tokoh. Sepertinya mereka menginginkan perubahan. Jadi ada sesuatu hal yang ingin mereka tuangkan, namun mungkin terkendala di bidang apa, saya kurang tahu. Dan mereka sampaikan kepada saya, dan saya mengerti keluhan mereka itu, dan saya sepertinya mampu untuk melakukan hal perubahan yang diinginkan oleh masyarakat itu. Jadi merasa terpanggil gitu Pak? Merasa terpanggil diri saya untuk membantu mereka supaya dapat masyarakat atau pemuda itu menuangkan apa yang dipikirkan oleh mereka. Dan saya merasa mampu untuk melakukan hal perubahan itu. Ya, mudah-mudahan berkat persatuan dan kesatuan, perubahan ini bisa kita wujudkan. Sekali lagi, saya insya Allah saya mampu untuk melakukan hal perubahan yang diinginkan oleh masyarakat. Seperti itu. Jadi memang jadi pemimpin itu juga harus menjadi seorang yang dapat menjadi pendengar yang baik Pak ya. Siap. Bagi pemudanya, Ya. bagi tokoh masyarakatnya, Ya. tokoh agamanya. Dan dari keluhan-keluhan yang Bapak selama ini mungkin dapat dan disaring tentunya, menjadikan Bapak termotivasi dan menjadikan tujuan itu sebagai tujuan yang mulia ke depannya. Amin, insya Allah. Nah, terus apa yang membuat Bapak percaya diri untuk dipilih oleh masyarakat? Ya, yang menyebabkan saya percaya diri, pertama, saya punya pengalaman dalam memimpin kelompok-kelompok kecil, dan juga saya mampu melakukan perubahan di kelompok-kelompok tersebut dengan pendidikan yang ada, dan saya meyakini kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya yang membolak-balikkan hati manusia senang kepada manusia lainnya itu hanya Allah. Tidak ada yang bisa merubah itu. Jadi saya meyakini itu, bahwa yang membolak-balikkan hati manusia adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan pengalaman yang ada, pendidikan yang ada, yang saya miliki, dan apa yang sudah saya lakukan, saya berkeyakinan bahwa saya insya Allah akan diharapkan oleh masyarakat. Ini juga mungkin jadi motivasi Bapak dan juga menjadi salah satu jargon mungkin. Kan kalau nggak salah itu pernah saya baca di salah satu media sosial yang Bapak miliki. Ada bahasa di situ muda, visioner, religius. Di sisi religiusan tadi Bapak menyampaikan, tadi katanya semua yang ada di dunia ini, bahkan manusia manapun, hatinya akan tergerak kalau Allah yang menggerakkan. Iya. Itulah dasar kepercayaan Bapak ya? Iya, benar. Kan selama ini Pak, saya potong Pak ya. Kan selama ini orang taunya Bapak sebagai pengajar nih. Iya. Tidak ada pernah mungkin orang tahu kalau Bapak pernah juga menjabat di beberapa instansi tertentu di pemerintahan. Iya. Bapak lebih dikenal orang sebagai pengajar, pendidik, dan tentunya mungkin ini menjadi hal baru yang perlu diketahui oleh masyarakat Benua Baru Hulu, umumnya sekecamatan Sangkulirang, bahwa Bapak bisa menjadi seorang visioner tadi, yang bisa membedakan diri Bapak dengan teman-teman yang lain mungkin yang mencalonkan diri bakal nantinya menjadi calon kepala desa. Nah, visioner itu sendiri apa sih yang Bapak bisa tonjolkan dari perubahan, perbedaan dari yang lain? Ya. Jadi memang seorang pemimpin itu di sana memang saya punya jargon, artinya muda, visioner, dan religius. Muda saya artikan itu adalah semangat untuk melakukan kreativitas, untuk membangun atau melaksanakan perubahan di kampung itu. Adapun visioner artinya pemimpin dibutuhkan untuk lebih kreatif berpikir ke depan, bukan untuk saat ini saja, tapi apa yang harus dilakukan supaya masyarakat kita ini memang mereka merasa diayomi. Betul. Pemuda kita merasa diayomi dan lain sebagainya. Nelayan, para pekerja dan sebagainya bisa hidup normal, bisa menikmati perekonomian yang layak buat mereka. Jadi disitulah dititik beratkan bahwa seorang pemimpin itu yang harus ditekankan. Visioner ke depan artinya pandangan-pandangan apa yang akan dilakukan. Seperti itu. Iya. Karena mengurus
sebuah desa tidak sama dengan mengurus sebuah madrasah atau sekolah, Pak ya. Benar. Di dalamnya ada, Bapak sampaikan tadi, ada nelayan, ada petani, ada juga penjual pembeli di pasar tentunya, ada juga mungkin golongan-golongan masyarakat yang lain, dan itu menjadi sebuah ciri khas juga di sebuah desa atau pemerintahan. Ada namanya pengelolaan terhadap hal-hal yang ya itu tadi berbeda jauh dengan sekolah atau madrasah. Dan kalau saya perhatikan dari umumnya masyarakat Benoa Baru Hulu ini lebih kepada orang-orang yang mencirikan sebagai masyarakat Kutai, Pak ya. Iya. Karena kalau saya perhatikan kan mungkin teman-teman yang di luar sana selama ini Sangkulirang taunya di Benoa Baru Hilir lebih rame. Ada pasarnya, ada masjidnya. Ya. Bahkan di Masjid Hilir itu 2, Pak ya. Padahal sekarang di Benoa Baru Hulu ini udah banyak perubahan-perubahan yang mungkin tidak disadari oleh teman-teman yang lain, khususnya jiwa-jiwa muda tadi. Ya. Di Hulu juga ada masjid sekarang, Pak ya. Ya. Dan itu masjid yang digunakan sebagai sarana untuk sholat Jumat juga. Di Benoa Hulu juga sekarang dikenal sebagai pasar udang. Yang nelayan tadi yang mungkin bisa tersentuh nantinya di bidang perekonomiannya. Ya. Terus juga di Benoa Hulu ada beberapa hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi kreatif, misalnya kayak gula gaet, Pak ya. Ya. Dan masih hal-hal yang lain yang mungkin tidak diketahui oleh teman-teman yang selama ini hanya mencakup pengetahuan di Benoa Baru Hilir. Dan itu mungkin apa sih yang Bapak bisa lakukan nanti ke depannya apabila Bapak terpilih sebagai Kades yang berkaitan dengan baik itu mungkin sarpras, sarana prasarana, dan juga mungkin mental kerohanian masyarakat Benoa Baru Hulu. Ya. Ya. Yang pertama, memang banyak program-program yang kita akan canangkan nantinya pada saat kita nanti sudah terpilih menjadi Kades. Ya. Paling tidak saya nanti akan mengumpulkan beberapa tokoh, pemuda, para nelayan dan sebagainya macam. Segalanya itu akan kita kumpulkan, kita duduk bersama, kita akan bicarakan apa yang dimaui oleh mereka. Kita sebagai pemerintah yang memberikan keluasan kepada mereka untuk berkreatif di bidang-bidangnya masing-masing. Dan kita akan bantu, kita akan support kegiatan-kegiatan mereka yang akan dilakukan. Seperti pemuda, mungkin mereka lebih dominan memikirkan tentang olahraga dan seni budaya. Nah, itu akan kita berikan waktu kepada mereka untuk bisa kreativitas mereka. Begitu juga dengan nelayan-nelayan yang ada, ya mungkin dengan cara kita merencanakan pembangunan wisata, pasar-pasar tradisional, mengembangkan BUMDes yang ada di desa, saya berkeyakinan bahwa masyarakat nelayan pada umumnya insya Allah akan terbantu dengan hal ini. Jadi mudah-mudahan saja ya program ini akan bisa kita laksanakan. Dan saya sudah membuat beberapa program dan sudah saya komunikasikan kepada teman-teman yang ada di atas seperti anggota dewan, baik yang ada di daerah, provinsi, bahkan di pusat, bahkan pemerintah yang ada saat ini. Masalah program ini, insya Allah mereka sangat mendukung dengan program ini. Dan saya meyakini kalau kita seorang pemimpin ada relasi dan membangun komunikasi, insya Allah semua program kita yang ada di desa akan tercover dengan lancar. Seperti itu. Amin. Nah, di Benoa Baru Hulu ini kan Pak, seperti yang tadi Bapak sampaikan, ini banyak sekali mungkin hal-hal yang perlu dibenahi juga, Pak. Salah satunya tadi ada, saya singgung lagi ke nelayan, Pak. Nelayan itu kan ada pasar udang. Ya. Nah, pasar udang. Selama ini mungkin itu kurang tercover, Pak ya. Ya. Padahal udang Sangkulirang itu pernah saya tulis di salah satu berita online bahwa sampai ke Samarinda udang ini, sampai ke Bontang, sampai ke Sangatte juga yang dalam cakupan kabupaten kita,
potensi-potensi udang ini sangat cukup menjanjikan. Hanya saja mungkin selama ini kurang ditilik dan juga kurang mungkin diperhatikan oleh desa. Pada saat mungkin zamannya Bapak, apa yang bisa Bapak lakukan yang ini berkaitan langsung dengan wisata? Oh iya. Jadi disitulah tadi yang saya singgung tentang kreatif. Ya, kita memang kaya dengan udang. Di Desa Benua Baru Ulu ini memang penghasil udang terbesar. Ya, untuk di Kecamatan Sangkulirang. Jadi sayang kalau mereka itu tidak disalurkan. Jadi nanti ibu-ibu para nelayan itu mungkin bisa kita berikan pelatihan, kita kirim bagaimana cara mengolah udang, membuat kerupuk, apa dan sebagainya untuk menjadi dikemas, dan itu akan kita sebagai pemerintah akan mencarikan jalan keluarnya bagaimana hasil tangkap mereka ini atau hasil yang sudah diolah ini akan bisa menjadi laku di luar Sangkulirang ini. Kita akan carikan itu. Begitu juga pengumpul-pengumpul udang yang basah itu, mungkin kita akan bisa akomodir hasil tangkapannya supaya mereka itu tidak lagi terbebani yang tadinya sudah capek di laut mencari udang, begitu sampai di darat mereka capek lagi menunggu para pembeli. Mungkin itu bisa kita siasati, kita akomodir, mungkin lewat BUMDes, kita bantu mereka untuk mengumpulkan udang dan itu akan dibawa ke kota-kota untuk dijual. Jadi saya rasa dengan cara seperti itu, pertama mereka itu agak tidak susah-susah lagi menunggu jualannya, dan juga hasilnya mudah-mudahan bisa meningkatkan perekonomian mereka. Betul. Dan pemasukannya juga tentunya Pak. Iya, dan juga mungkin di segi BBM juga bisa kita bantu lewat BUMDes itu. Yang tadinya mereka mungkin agak kewalahan mengantri dan sebagainya, mungkin kita bisa akomodir. Jadi mereka nanti itu bisa saja datang ke BUMDes untuk membeli bahan bakarnya dengan harga yang terjangkau. Betul. Insya Allah kita akan bantu masyarakat karena visi kita ke depan adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Seperti itu, dengan moto dengan visinya ke depan yaitu mewujudkan Desa Benua Baru Ulu ini menjadi desa yang mandiri dan religius, seperti itu. Mandiri dan religius. Ya. Nah, jadi itu teman-teman. Sebenarnya kalau berbicara soal potensi Pak ya, mungkin kita akan agak sedikit melebar nih di potensi, karena itu mungkin nanti juga yang perlu ditingkatkan Pak. Ya. Potensi di Benua Baru Hulu ini selain udang tadi itu dijual basah tadi katanya Pak ya, ada juga mungkin produk-produk yang mungkin selama ini kurang terakomodir, seperti mungkin terasinya, atau bilang orang sini apa itu terasi Pak? Acan Pak ya. Nah, itu acan. Terus juga ada kerupuk udang. Ya, betul. Yang kerupuk udang itu pernah saya sekali waktu jalan-jalan ke Samarinda, terus ada teman telepon, katanya kalau ke Samarinda bawa dong kerupuk udang katanya. Iya. Nah, saya sempat kaget dan juga nggak habis pikir gitu. Di Samarinda kok tahu kalau sekarang di Sangkurang ada namanya kerupuk udang. Yang padahal itu mungkin kurang terakomodir oleh desa secara langsung Pak, mungkin gitu ya, yang saya ketahui, atau mungkin di desa sekarang sudah ada komodir atau apa, saya belum paham, tapi mungkin itu salah satu juga potensi yang bisa dijadikan buah tangan. Kan kalau saya ke Sangkurang ngapain sih, kalau Sangkurang saya harus bawa apa sih sebagai oleh-oleh. Nah, di Benua Baru Ulu ini ada yang namanya acan tadi, dan juga ada yang namanya kerupuk udang Pak ya. Dan ini mungkin salah satu potensi yang luar biasa yang mungkin desa-desa yang tidak dimiliki Pak. Ya. Jadi nanti kita akan dengan adanya kita buat tempat wisata-wisata seperti itu, ya produk-produk itu pasti akan bisa diedarkan atau dijual Pak, dijual di situ, dan mereka pun bisa melakukan hal itu. Artinya mempromosikan barang-barang mereka. Nah, dengan adanya wisata seperti itu, mungkin di daerah lingkungan setempat ada yang nanti jual-jualan. Dengan cara seperti itu, insya Allah saya berkeyakinan bahwa perekonomian masyarakat Desa Benua Baru Ulu ini, insya Allah akan meningkat. Amin. Dan tadi sempat Bapak singgung ada berkaitan dengan BUMDes Pak ya. Ya. Sepengetahuan saya juga BUMDes Benua Baru Ulu ini kan sudah mulai berjalan Pak. Ya. Keramat Abadi kalau nggak salah itu namanya.
Nah, jadi pengelolaan selama ini kan yang kita ketahui adalah pengelolaan berkenaan dengan saluran air bersih, Pak ya, lewat embung. Dan tadi Bapak singgung bahwa BUMDes nanti ke depannya juga bisa menjadi salah satu wadah atau tempat untuk para nelayan membeli BBM yang lebih murah dan sebagainya. Memudahkan nelayan. Mungkin juga ini bisa jadi salah satu teknis, kan kelompok-kelompok nelayan ini banyak, Pak ya. Ya. Bisa dijadikan sebagai mungkin sarana operasi, Pak ya, lewat BUMDes mungkin. Iya. Menurut Bapak gimana itu? Iya. Kita akan bicarakan, komunikasikan dengan para nelayan. Kita memberikan, kita satukan persepsi kita, karena untuk merubah pola pikir kita ini memang agak ribet. Iya, betul. Nah, cuman kalau kita komunikasikan dengan benar, dengan baik, dan mudah dipahami oleh mereka, saya yakin para kelompok nelayan itu nantinya akan bisa bekerja sama dengan koperasi-koperasi yang ada, atau katakanlah BUMDes yang ada. Saya yakin perekonomian mereka pasti akan meningkat, karena di BUMDes itu nanti akan kita atur, selain daripada yang sudah ada yang berjalan ini, ya kita akan buat terobosan-terobosan baru untuk khusus para nelayan, supaya mereka ini bisa bekerja dengan tenang dan meningkatkan perekonomian mereka. Jadi dengan cara seperti itu saya sangat meyakini sekali. Oleh sebab itu, ya mudah-mudahan para nelayan nanti bisa satu persepsi dengan pemerintah yang ada untuk menjalankan programnya. Nah, seperti itu. Dan saya sambung perihal tentang wisata, Pak ya. Ya. Kebetulan saya juga suka jalan-jalan. Di Benoa Baru Hulu ini sebenarnya ada salah satu objek wisata yang mungkin kurang terekspos atau mungkin kurang pengelolaan atau bagaimana, saya kurang paham, Pak. Itu ada di Benoa Baru Hulu ini, embung, Pak. Ya. Ya. Embung ini kan memang selama ini sebagai tempat penampungan air bersih yang disalur ke masyarakat di Benoa Baru Hulu, tapi di situ juga ada beberapa spot-spot wisata yang perlu dikembangkan sebenarnya, Pak. Kalau menurut Bapak, setelah nanti insya Allah terpilih menjadi kepala desa, apa yang bisa Bapak tingkatkan potensi di situ? Jadi sebagaimana saya sudah sampaikan bahwa program, karena itu sudah masuk dalam program kita, dan saya sudah komunikasikan dengan orang-orang yang ada pengaruhnya di bidang itu. Memang banyak diantaranya memang wisata seperti wisata mangrove, wisata pantai, mungkin ada wisata religi yang bisa kita kembangkan, ada wisata embung pun bisa dialihfungsikan sebagai wisata pemancingan. Cuman ya mungkin kita harus air bersih ini kan penting buat masyarakat. Betul. Embung itu salah satu air yang dipakai oleh masyarakat. Nah, ini sudah saya komunikasikan kepada pemerintah yang ada, bahwa program air bersih ini mudah-mudahan saya dapat kawal nanti supaya air bersih bisa mengalir ke rumah warga masing-masing dengan waktu dekat ini. Nah, jadi air yang ada di embung itu bisa kita alihfungsikan menjadi tempat wisata, ya katakanlah wisata pemancingan dan lain sebagainya. Nah, dengan itu ya saya sangat berkeyakinan sekali pasti ada warga 1-2 orang yang akan membuat toko-toko di sana. Betul. Itulah yang menyebabkan mereka penghasilan perekonomian mereka itu nanti akan meningkat dengan adanya wisata-wisata itu. Cuman untuk saat ini memang embung ini belum bisa kita gerak karena masyarakat masih menggunakan air tersebut. Tetapi jika saya nanti terpilih jadi kepala desa, percepatan pelaksanaan pipa-pipa air bersih yang ada dari sekerat itu akan kita salurkan ke rumah warga setempat, air bersihnya, dan embung bisa kita alihfungsikan untuk menjadi wisata pemancingan atau wisata apa. Yang jelas pasti di situ tempat wisata. Banyak potensi memang, Pak ya, di Benoa Baru Hulu ini. Luar biasa. Dan itu kita baru menyentuh beberapa aspek kelautan. Ya. Kita baru menyentuh aspek tadi embung dalam bentuk wisata tadi. Masih hal-hal yang lain yang banyak potensi yang bisa dikembangkan dalam ranah
di desa Benua Baru Ulu ini. Iya. Tapi kalau kita pengen lebih tahu Pak, apa sih yang Bapak akan nanti lebih tekankan kalau Bapak terpilih menjadi kepala desa Benua Baru Hulu ini, yang mungkin itu menjadi hal pembeda antara Bapak dengan mungkin pesaing-pesaing yang lainnya? Oh iya. Jadi untuk program itu kan ada jangka menengah dan ada jangka panjang. Mungkin untuk jangka pendeknya yang harus dilakukan secepatnya adalah mengumpulkan para pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama. Kita duduk bersama untuk memikirkan kegiatan apa yang harus dilakukan. Itu yang pertama. Supaya kita satu persepsi dengan mereka, supaya mereka bisa ikut bersatu untuk mendukung program-program kita ke depan. Jadi itu tentang pendidikan. Alhamdulillah saat ini saya sebagai ketua masjid sudah mengirim 2-3 hari ini akan kami kirim santri yang akan kami sekolahkan ke pondok pesantren. Ada 2 orang santri. Insya Allah kalau memang kita terpilih jadi kepala desa, bukan 2 orang saja, mungkin sampai bisa jadi 5 atau jadi 10. Dengan catatan pertama, santri yang berprestasi. Betul. Baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademiknya. Dan yang kedua, santri atau siswa atau orang tua masyarakat yang kurang mampu. Itu akan kita berikan pendidikan gratis, kita akan sekolahkan, dan pemerintah dan saya akan melakukan hal itu. Karena saya berkeyakinan 10-20 tahun ke depan mereka yang menjawab tantangan di masa yang akan datang. Seperti kita mungkin hanya sekedar beberapa tahun ke depan. Kalau mereka, wah panjang sekali. Panjang waktunya Pak. Oleh sebab itu kita harus menyiapkan generasi kita yang kader-kader ke depan yang cerdas di bidang ilmu pengetahuan dunia dan lebih cerdas di bidang pengetahuan agamanya. Saya rasa seperti itu. Itu yang jangka pendek Pak ya? Ya. Menengah dan panjang gimana Pak? Ya, seperti pembuatan tempat wisata saya rasa memang agak lama, kan itu membutuhkan dana besar, seperti jalan-jalan protokol dan juga rumah-rumah nelayan, jembatan-jembatan nelayan. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh desa kita lakukan secepatnya oleh desa dan di backup oleh pemerintah yang ada atau teman-teman yang ada di DPR. Dan saya berkeyakinan karena mereka adalah orang-orang atau sahabat-sahabat saya yakin mereka akan membantu program-program yang dicanangkan oleh desa, khususnya Desa Benua Baru Ulu. Dan saya sudah melakukan komunikasi kepada mereka. Dan insya Allah mereka akan siap untuk membantu. Itulah pentingnya kita sebagai pemimpin Pak ya. Tidak hanya bisa bekerja sendiri, ya, tapi juga harus bisa merangkul masyarakat di bawah, ya, dan juga harus bisa menggenggam orang-orang yang memang berkepentingan di atas. Dalam hal ini kepentingan yang bisa bermanfaat kepada masyarakat itu sendiri. Benar. Karena Bapak sampaikan tadi di disclaimer awal tadi bahwasanya kita ini menjadi insan yang dapat bermanfaat bagi orang banyak. Buat orang banyak. Nah, terus pengalaman atau hal apa saja sih Pak yang selama ini Bapak sudah lakukan di Benua Baru Hulu ini? Kan kalau berbicara menjadi kepala desa itu kan nanti, dan itu mungkin bisa jadi iya atau tidak. Tapi apa sih yang Bapak lakukan sebelum mencalonkan diri sebagai calon kepala desa? Bapak sudah melakukan apa gitu? Sebagai masyarakat, sebagai tokoh masyarakat ataupun tokoh agama, dan apakah itu sudah terrealisasi? Ya, alhamdulillah dengan adanya saya diberi amanah untuk memimpin kelompok-kelompok kecil, ya alhamdulillah saya tidak pernah tidak melakukan peninggalan atau tanda mata atau membangun. Contoh 2007 atau 2008 pada saat itu saya tinggal di Desa Benua Baru Ulu ini baru kurang lebih 2 tahun. Belum sampai 2 tahun, tapi alhamdulillah dukungan masyarakat, akhirnya saya terpilih menjadi BPD pada saat itu. Dan
Kebetulan juga saya diangkat sebagai ketua BPD pada saat itu. BPD, Badan Pengawas Desa. Desa, Pak, ya? Ya, itu mula-mula desa ini dibentuk. Nah, alhamdulillah saya tinggal di desa ini baru sekitar 1 atau 2 tahun, dan alhamdulillah masyarakat memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi BPD pada saat itu. Dan di BPD alhamdulillah kita, karena BPD itu ya memang anggaran tidak terlalu banyak, jadi yang kita lakukan pun tidak bisa terlalu banyak, artinya hanya sekedar. Alhamdulillah kita lakukan setiap tahun pemberian sembako, bantuan sosial kepada para janda-janda tua, anak yatim piatu. Namun memang tidak signifikan karena dananya memang pada saat itu memang tidak terbatas sekali. Dan yang kedua tentang kebijakan di anggota-anggota BPD, ya alhamdulillah saya bersama dengan kawan-kawan bekerja dengan baik dan mereka sangat respon kepada saya pada saat itu. Dan kalau tidak salah Pak, BPD ini juga yang menjadi mengurus makam muslimin juga Pak ya di Benabaru ini. Makam muslimin ini masuk desa Benabaru Ulu. Dulu Pak ya? Ya. Dan pernah juga waktu itu kalau tidak salah pada saat penjabat sebagai ketua BPD tadi, penerangan di pemakaman muslim ini dilakukan Pak ya? Iya. Karena mengingat zaman itu saya 2007, 2006, 2007, 2008 itu saya masih duduk di bangku sekolah. Iya. Dan saya sering lewat Hulu Hilir itu cukup gelap gitu. Iya. Dan saya ingat saya di tahun-tahun itu, tahun yang Bapak sebutkan tadi sebagai ketua BPD, makam muslimin ini terang. Alhamdulillah, iya. Apa itu memang ada kaitannya? Ya, memang ada kaitan, dan kebetulan pada saat itu juga saya sebagai ketua pengurus kuburan muslimin pada saat itu, dan kita memang merencanakan atau membuat program itu supaya kuburan ini tidak lagi angker di pikiran, di benak pikirannya masyarakat. Jadi kita rubah wajah kuburan itu supaya jangan angker lagi. Akhirnya terjadilah pendopo, terjadilah penerangan. Nah, selain daripada itu, pada tahun berapa itu di sekolah, saya jadi guru tahun 2000 sampai sekarang, dan diangkat menjadi kepala sekolah tahun 2012 sampai sekarang. Sekolah itu ya kita ketahui bersama dananya sangat terbatas. Betul. Dan alhamdulillah selama kita dipercayakan menjadi pemimpin sebagai kepala sekolah di madrasah, ya walaupun tidak signifikan pembangunan fisiknya, tapi ya bisa dirasakan. Yang tadinya dulu kumuh, sekarang alhamdulillah taman sudah ada. Dulu WC 1, sekarang WC-nya sudah 3. Dulu tempat wudunya ala kadarnya, alhamdulillah sekarang sekali orang berudu, anak-anak itu sampai 20 orang sudah bisa masuk. Dan baru-baru ini kemarin saya dapat bantuan dari pusat membantu satu lokal, alhamdulillah dengan kerjasama dengan para wali-wali murid dan tokoh-tokoh yang ada, saya bisa menyelesaikan pembangunan menjadi 3 lokal. Nah, artinya dana tidak ada aja saya bisa melakukan perubahan yang walaupun tidak signifikan. Apalagi di desa luar biasa dananya. Masa tidak bisa melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat kepada selain dananya yang mungkin besar, juga mungkin Bapak di situ lebih banyak mengambil sebuah kebijakan. Luar biasa bisa. Nah, berarti teman-teman sekalian, selama ini yang kita persepsi yang selama ini kan kita tahunya Bapak sebagai guru, pengajar, pendidik. Ternyata di tahun 2007-2008 pernah juga berkecimpung dalam dunia pemerintahan, Pak ya. Dalam hal ini BPD ternyata teman-teman sekalian. Nah, itulah mungkin podcast ini juga dibuat sebagai salah satu sarana edukasi dan informasi pada teman-teman bahwasanya Bapak Fatur Rahman ini mungkin layak menjadi seorang kepala desa dalam tanda kutip dengan beberapa hal yang dimilikinya, yaitu tadi muda, visioner, dan religius. Ya, insyaallah. Nah, sebagai pertanyaan penutup nih Pak, kegiatan apa saja sih Pak yang dilakukan selain mengajar selama ini? Biar mungkin teman-teman atau masyarakat yang belum tahu dengan kegiatan-kegiatan Bapak kesehariannya selain mengajar. Tadi kan kita udah berbicara, ternyata selain mengajar Bapak juga pernah menjadi sebagai
anggota bahkan ketua BPD. Ya. Dan mungkin itu selama saya ketahui belum saya sampai ke informasi itu. Dan sekarang apa sih yang Bapak geluti selain mengajar? Ya. Jadi kegiatan keseharian saya selain daripada mengajar, ya mengajari anak-anak ngaji di malam hari, ya sambil mengajar juga saya juga belajar. Terus yang kedua, ya seminggu sekali kita ada perkumpulan teman-teman, saya koordinir untuk berkumpul bersama-sama dalam satu minggu untuk mengadakan ya silaturahmi, zikir bersama, salawat dan lain sebagainya. Ya sebagai mengkoordinir saja. Ya selain itu saja kegiatan saya dalam setiap hari selain daripada mengajar, ya mengajari anak ngaji di rumah ini, ngaji Iqra sampai Al-Quran, ya ikut bantu-bantu sama istri dan anak-anak di rumah, dan juga mengkoordinir kawan-kawan untuk bergabung bersama-sama untuk berzikir bersama di rumah ini. Berarti hanya itu. Zikir di sini bisa dikatakan dalam bentuk majelis, Pak ya? Ya, alhamdulillah bisa dikatakan berbentuk majelis, karena mana kami kepengurusannya juga sudah terdaftar di kantor KUA atau di pemerintahan, di pemerintah kecamatan. Itu dan mungkin masyarakat Benar Baru Hulu atau Benar Baru Hilir mungkin bisa bergabung, Pak ya, di majelis ini? Oh iya, bisa sangat, bisa sekali. Dan ya kegiatan-kegiatan semacam ini ya insya Allah kalau memang kita punya kekuasaan, mungkin kegiatan semacam keagamaan semacam ini akan lebih bisa kita kembangkan. Betul. Disitulah nilai-nilai religinya yang saya maksud. Karena ya masuk surga itu bukan untuk satu orang atau dua orang, harus ngajak orang. Betul, Pak. Seperti itu. Itu tadi, kalau menjadi kepala desa memiliki kebijakan-kebijakan di genggaman, dan itu kebijakan itu bisa dikomunikasikan tadi kata Bapak dengan pemuda, tokoh masyarakat yang ada, sehingga apapun yang kita lakukan itu mendapat dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda juga, Pak ya? Iya. Dalam hal lain mungkin salah satunya adalah dengan mengadakan majelis-majelis zikir tadi. Iya. Jadi satu lagi, saat ini saya juga baru belum sampai 1 tahun ini diangkat menjadi Ketua Masjid Nur Sulaiman. Nur Sulaiman, Benar Baru Hulu, Pak ya? Benar Baru Hulu, masjid kebanggaan orang Hulu. Nah, alhamdulillah saya dipercaya untuk menjadi ketua, dan alhamdulillah sudah beberapa bulan ini, belum ada 1 tahun, hasilnya sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. WC tidak ada, sekarang alhamdulillah WC-nya sudah ada. Tempat udunya tidak ada, sekarang sudah bagus udunya. Saat ini program kita adalah pemagaran dan area masjid, Pak ya? Ya, pemagaran area masjid dan pembuatan taman supaya kelihatan masjid itu indah dan sebagainya. Lebih asri juga, Pak ya? Artinya ya tinggal masyarakat. Kalau berbicara tentang membangun, insya Allah saya sudah melakukan dan mampu untuk melakukan itu. Tinggal mungkin kembali kepada masyarakat Benar Baru Hulu dalam segi penilaian, dalam segi-segi hal lain yang mungkin berkaitan dengan Bapak Fatur Rahman Ja'far ini, yang tinggal dorongan hatinya, Pak ya? Ya, ya mudah-mudahan seperti itu. Tapi saya sedikit, bukan sedikit sih, malah banyak tersentuh dengan kata-kata di awal tadi, Pak. Bahwasanya yang menggerakkan hati itu adalah Allah, Pak ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya serahkan saja nanti apabila terpilih atau tidak, ya hati-hati itu dia Allah yang memilih, Pak ya? Berarti Allah sudah menetapkan bahwa itu yang terjadi. Seperti itu. Dan ini yang jadi mungkin pembeda, Pak. Dalam arti visioner tadi saya bisa menyimpulkan benang bahwasanya religius di sini memang diperlukan oleh masyarakat. Dan juga pemimpin yang memimpin juga harus lebih mampu mengayomi dalam bentuk sikap religius tadi, Pak ya? Insya Allah. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Dan kita sangat berharap seperti itu. Jadi mungkin di akhir pertemuan ini, ya saya mengajak khususnya warga desa Benua Baru Hulu, kalau untuk mewujudkan perubahan, pertama
kita satukan persepsi kita dalam persatuan dan kesatuan. Mari kita bekerja keras dan ikhlasnya, insya Allah yang namanya perubahan akan kita rasakan untuk kesejahteraan kita di masa yang akan datang. Amin. Saya hadir untuk mengabdi, saya hadir untuk membangun perubahan. Jadi itu penutupan yang menggugah semangat saya sebagai jiwa muda juga, Pak. Dan saya berharap, dan mungkin juga ini harapan Bapak ke depan, bahwa pemuda-pemuda Bernobar Hulu ke depannya bisa lebih mengambil sebuah pelajaran bahwa pemuda saat ini adalah pemimpin di masa depan, di masa yang akan datang. Iya. Dan apa yang saat ini kita pilih menjadi pilihan kita, teman-teman, adalah pencerminan kita di masa yang akan datang. Iya. Saya teringat dulu, mungkin ini sedikit cerita sebagai juga salah satu poin penutupnya. Saya teringat saat saya dulu masih duduk di madrasah Sanawiyah. Kebetulan beliau juga adalah guru saya di madrasah Aliyah. Saya ingat waktu itu sekitar tahun 2006, saya sebagai siswa pindahan di madrasah Aliyah. Saya bertemu dengan beliau. Banyak perubahan-perubahan sikap yang saya rasakan dari beliau. Dulu saya pernah dipanggil untuk ke rumah, waktu itu ya sebagai siswa saya mengabdi untuk menggali sumur, ya, di belakang rumah beliau. Dan teman-teman sekalian, saya cukup sebenarnya kaget karena sebagai siswa pindahan saya baru tahu ternyata rumah beliau itu pas belakang kuburan. Ada suatu hal yang mungkin beliau sudah lupa. Saat saya gali sumur, beliau pernah mengatakan begini, "Dosa takut sama yang mati, takutnya sama Allah." Dan itu menjadi sebuah pelajaran bagi saya. Tadi kan di awal disampaikan 2006, 2007 atau 2008 tadi bahwa beliau menjadi ketua BPD di Bernobar Hulu, Pak, ya. Iya. Dan penerangan yang ada di kuburan muslimin saat itu mulai tergagas. Kata-kata beliau juga menjadi salah satu motivasi bagi saya supaya tidak takut. Maklum, usia itu saya menginjak usia sekitar 15 tahunan atau 16 tahun. Masih hawa-hawa muda yang penakut dengan kuburan. Dan itu juga menjadi pelajaran bagi saya, jangan takut terhadap yang mati, tapi lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang jiwa religius beliau memang sudah tercerminkan dari dulu. Amin. Dan saya merasakan sedikit banyaknya di kehidupan saya. Mungkin itu dapat saya sampaikan beserta Bapak Fatul Ja'far, SPDI. Dalam kesempatan ini, saya Jerry Muhammad mengucapkan mohon maaf apabila dalam program ini banyak terdapat kesalahan, juga mungkin terdapat salah-salah kata atau sikap perilaku kami pada saat program ini yang tidak berkenan di hati teman-teman rekan-rekan sekalian. Saya Jerry Muhammad, Fatur Rahman Ja'far, SPDI, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah utara